Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Salsabila Kurnia Zahra, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang biomekanika. Nah, pada biomekanika aku hanya membahas 4 materi saja ya. Yang pertama ada pengertian biomekanika, yang kedua ada jenis-jenis biomekanika, yang ketiga ada penerapan biomekanika, dan yang keempat aku akan membahas tentang tulang, connective tissue dan juga atau jaringan penghubung dan juga otot. Tonton terus sampai akhir ya, stay tune teman-teman. Untuk materi yang pertama ada pengertian biomekanika. Apa sih biomekanika itu? Biomekanika adalah cabang ilmu yang mempelajari gerakan dan struktur tubuh manusia serta makhluk hidup lainnya dengan menerapkan prinsip-prinsip fisika seperti mekanika dan juga kinematik untuk memahami bagaimana tubuh kita bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana kekuatan, momen, dan gaya mempengaruhi gerakan tubuh kita. Biomekanika sendiri dapat diartikan keilmuan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan peralatan, mesin, dan material sehingga dicapai performansi yang optimal dari pekerja dan meminimalisir resiko terjadinya gangguan muskuloskeletal. Untuk materi yang kedua yaitu ada jenis biomekanik. Jenis biomekanik terbagi menjadi 2 ya teman-teman, yakni ada general biomekanik dan okupasional biomekanik. Yang pertama, general biomekanik adalah biomekanika ini membahas hukum dan konsep dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana tubuh manusia bekerja dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik dalam keadaan diam maupun bergerak ya. Lalu yang kedua ada okupasional biomekanik. Ini adalah bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja itu dapat meningkat ya. Ini tuh sangat berhubungan dengan ergonomi dan keselamatan kerja. Lalu untuk materi yang ketiga itu ada penerapan biomekanika. Penerapan biomekanika dalam 3 poin utama, yaitu yang pertama ada dalam bidang kesehatan. Biomekanika itu sangat dibutuhkan karena biomekanika sendiri membuat kita dapat mengetahui gerak dan perubahan yang terjadi sehingga menimbulkan gaya yang terjadi. Lalu yang kedua, dalam kegiatan sehari-hari, biomekanika itu berperan yang pertama mengevaluasi pekerjaan apakah berbahaya atau tidak. Lalu yang kedua, merancang kembali pekerjaan yang sudah diterapkan. Yang ketiga, biomekanika membantu memperkecil atau mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan. Yang keempat, biomekanika membantu menciptakan teknik-teknik baru dalam menampilkan satu keterangan yang menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi. Untuk materi yang keempat, aku akan menjelaskan tentang tulang, connective tissue, dan otot atau muscle. Yang pertama ada tulang. Tulang adalah jaringan keras yang membentuk kerangka tubuh manusia dan hewan vertebrat lainnya. Tulang memiliki struktur kompleks yang terdiri dari sejumlah unsur yang berbeda. Tulang itu terdiri dari sekitar 65 hingga 70% mineral, terutama kalsium dan juga fosfor, yang memberikan kekuatan dan kekerasan pada tulang kita. Sisanya terdiri dari sejumlah besar protein, terutama kolagen,
yang memberikan fleksibilitas dan ketangguhan pada tulang. Fungsi utama tulang itu adalah yang pertama memberikan kerangka tubuh. Tulang menyusun kerangka tubuh manusia dan memberikan struktur yang kuat untuk menopang tubuh kita. Tanpa tulang, tubuh itu akan kehilangan bentuknya dan tidak dapat berfungsi dengan baik-baik ya. Lalu yang kedua ada perlindungan organ. Dalam beberapa tulang seperti tengkorak dan tulang rusuk itu berfungsi untuk melindungi organ-organ vital seperti otak, jantung, dan juga paru-paru dari cedera fisik. Lalu yang ketiga ada dukungan untuk otot tulang. Dia itu menyediakan tempat melekatnya otot untuk menghasilkan gerakan tubuh. Ketika otot berkontraksi, itu tulang bergerak bersama-sama untuk menghasilkan gerakan. Lalu yang keempat, itu ada pembentukan sel darah. Pada sumsum tulang yang terdapat di dalam rongga tulang, itu adalah tempat pembentukan sel darah, termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Yang kelima itu berfungsi untuk menyimpan mineral tulang. Dia itu menyimpan mineral berupa kalsium dan fosfor ya, terutama seperti yang aku jelaskan pada awal tadi. Ketika tubuh itu membutuhkan mineral tersebut untuk fungsi-fungsi penting lainnya seperti kontraksi otot dan pembekuan darah, tulang itu akan melepaskan mineral-mineral tersebut ke dalam aliran darah. Lalu struktur tulang itu meliputi berbagai komponen termasuk sel-sel tulang, matriks tulang, periosteum, rongga medularis, epifisis, dan diafisis. Tulang itu dapat mengalami berbagai jenis cedera dan kondisi termasuk patah tulang, osteoporosis, dan kanker tulang. Perawatan yang tepat dan nutrisi yang seimbang itu sangat penting ya teman-teman untuk menjaga kesehatan tulang sepanjang hidup kita. Yang kedua itu ada connective tissue atau jaringan penghubung. Jaringan ini itu mencakup tulang rawan, tendon, ligamen, sendi, dan juga jaringan ikat lainnya yang menunjang dan menggabungkan jaringan-jaringan beserta organ bersama jaringan penghubung. Fungsinya itu untuk mendukung dan mengikat bagian-bagian tubuh lainnya. Connective tissue ini tergolong menjadi 3 ya. Yang pertama ada cartilage atau tulang rawan, sambungan yang bekerja dalam gerakan yang relatif kecil. Contohnya itu ada sambungan tulang RIB atau ribs dan juga dasar tulang RIB atau sternum. Kartilage sendiri memiliki bagian khusus antara vertebra yaitu yang dikenal sebagai intervertebral disc yang terdiri dari pembungkusan dan dikelilingi oleh inti vertebra, juga terdapat pada ligamen dan otot. Gerakan yang relatif kecil pada setiap ruas itu mengakibatkan adanya fleksibilitas tubuh untuk membungkuk, mengadah, dan memutar. Sedangkan DIX atau DIX berfungsi sebagai peredam getaran pada saat tubuh bergerak, baik pada saat translasi dan rotasi. Yang kedua ada ligamen. Ligamen itu berfungsi sebagai penghubung antar tulang dan stabilitas sambungan atau untuk membentuk bagian sambungan dan menempel pada tulang ligamen. Dia tersusun atas serabut yang letaknya itu tok paralel atau karena itu tendon dan ligamen itu bersifat elastik ya, yang berfungsi pula untuk menahan deformasi. Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan. Contoh koneksi ligamen yang pertama, ada gerakan mengangkat tangan, sambungan siku dan bahu. Yang kedua, pergerakan rotasi, seluruh tangan pada sumbunya. Yang ketiga, gerakan lengan pada sendi, pergelangan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tendon atau urat daging yang memiliki fungsi sebagai penghubung antara tulang dan otot yang terdiri dari sekelompok serabut kolagen yang letaknya paralel dengan panjang tendon.
Tendon bergerak dalam sekelompok jaringan serabut dalam suatu area di mana adanya gaya gesekan yang harus diminimalkan. Bagian dalam dari jaringan ini mengeluarkan cairan sinovial atau pelumas. Yang ketiga yaitu otot atau muscle adalah jaringan tubuh yang terdiri dari serat-serat otot yang dapat berkontraksi untuk menghasilkan gerakan tubuh otot. Otot sendiri adalah salah satu dari 4 jenis jaringan utama dalam tubuh manusia. Selain jaringan epitel, jaringan ikat, dan juga jaringan saraf, fungsi utama otot adalah untuk menghasilkan gerakan, mempertahankan posisi tubuh, mendukung organ internal, dan menghasilkan panas untuk menjaga suhu tubuh. Otot juga berperan dalam pergerakan makanan melalui saluran pencernaan dan peredaran darah melalui pembuluh darah. Sampai situ teman-teman, aku udah selesai menyampaikan semua materi yang bisa aku sampaikan. Semoga teman-teman yang menonton dapat paham ya. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.